Yang hijau baca, biru baca, oranye pun juga baca ayat ini. Afaman kana mu'minan, afaman kana, apakah dengan orang yang beriman? Kaman, itu sama dengan orang yang fasik? Bukan perbandingan antara muslim dengan kafir, perbandingan antara orang yang beriman dengan orang yang fasik. Perbandingan sangat ringan, hanya kepada orang yang beriman dengan iman yang sejati, dengan iman yang utuh, dengan iman yang benar. Apakah sama dengan orang yang fasik? Allah berfirman, la yastawun, tidak sama. Ini jangan dimanfaatkan. La yasdahu, tidak sama. Kenapa ya Allah? Ammal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sementara dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum jannatul ma'wa, mereka akan mendapatkan surga ma'wa, nuzulan sebagai tempat kediaman mereka atas segala perbuatan yang mereka lakukan. Wa ammal ladzina fasaku, sementara dengan orang-orang yang fasik. Apalagi kalau kafir? Fasik saja, sama-sama beriman tapi fasik. Itu aja perbedaannya. Bukan perbandingan antara yang beriman dengan yang kafir. Ini perbandingan antara yang beriman dengan orang yang fasik. Fasik itu beriman juga, tapi terbabit dengan macam kejanggalan, terbabit dengan bermacam-macam perkara yang membawa kepada perkara-perkara yang terlarang. Wa ammal ladzina fasaqu, sementara dengan orang-orang yang fasik, pama'wahumun naru, tempat kediaman mereka. Tapi mereka tidak yang walaupun, sebab mereka meninggalkan kewajiban yang membuat mereka menjadi fasik. Tapi dengan mereka baik yang walaupun, sebab karena dengan mereka terbabit dengan perkara-perkara yang diharamkan. Fasaku pama'wahumun nar, wa ammal ladzina fasaku pama'wahumun nar, kullama aradu ay yakhruju minha, tiap kali mereka nak keluar daripada api neraka, uidu biha, Allah hantar balik, Allah masukkan kembali mereka ke dalamnya. Wa qila lahum, dan diperkatakan kepada mereka, dzuqu adzaban nar, rasakan, nikmati situ adab siksa api neraka yang telah kalian dustakan di dunia. Dalam bentuk pedesaan yang seperti apa? Kita seperti tidak percaya dengan surga dan neraka kalau pada tudingan kita tidak beramal sesuai dengan tuntutannya. Bukan karena tidak percaya dengan neraka, tidak percaya dengan arti ingkar, tapi pada waktu masih memberanikan diri, membabitkan diri kepada perkara yang terlarang, kepada perkara yang terkutuk. Riswah itu perkara yang terkutuk, perjudian itu perkara yang terkutuk, faidah itu perkara yang terkutuk, dan juga dengan hal-hal yang seumpamanya. Maka sepertinya dengan kalian ingkar dengan ancaman-ancaman Allah Jalla wa'ala. Kembali kepada topik pembicaraan kita, pegangan ahli sunnah wal jamaah itu adalah Al-Quran dan hadis. Maka supaya jangan sampai dengan kita terperangkap, terumbang ambing dengan kumpulan yang senantiasa selalu menyesat-nyesatkan al-ummah al-Muhammadiyah, umat yang mendapatkan rahmat daripada Allah. Ummati ummatun marhumah, umatku adalah merupakan umat yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Maka dengan kita lebih netral, dengan kita harus lebih bijak, dengan kita harus melihat selok belok hukum hakam Allah Jalla wa'ala, di mana di sana terdapat beberapa dalil yang umum, yang walaupun dalil itu daripada Al-Quran dengan istilah bahasa qat'iyyus subut, secara pasti kesabitannya, tapi tidak semua ayat dan tidak semua hadis yang qat'iyyus subut yang pasti kesabitannya qat'iyyud dalalah. Tidak semua yang qat'i yang pasti kesabitannya pasti juga maksud dan tujuannya. Dikenakan kena ada al-adillah al-mujmalah, ada dalil-dalil yang masih secara global mempunyai makna lebih daripada satu, mempunyai beberapa makna. Al-adillatul mujmalah, al-adillatul muta'aridah, bukan karena dengan mereka tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, akan tetapi sabit daripada sudut kesahihannya,
tapi ternyata tidak dapat disepakati daripada sudut makna dan tujuannya. La yamasal mushafa illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Nabi kita kata suci daripada apa? Akhirnya memberikan peluang untuk kita berbeda pendapat. Pendapat yang mengatakan bersih daripada hadas besar dan kecil. Pendapat yang mengatakan bersih daripada hadas besar saja. Pendapat yang mengatakan yang penting orangnya itu dengan akidah yang benar, yang walaupun waktu dia berhadas besar masih boleh dia memegang atau juga mengangkat Al-Quran, yang walaupun dia tidak berwudu masih boleh dengan dia memegangnya. Jadi makna daripada tahir, suci akidahnya. Kata yang satu, suci tangan yang mengangkatnya, yang walaupun tidak berwudu. Kata Imam Syafi'i, suci kedua-duanya, suci daripada hadas besar dan juga suci daripada hadas kecil. Ya Allah ya Arhamar Rahimin.